Mimbar Agama Katolik. Baik, pendengar, kita akan melanjutkan kebersamaan kita dalam Mimbar Agama Katolik bersama dengan Pembimas Katolik Leonardus Sutrisno SAG MSI dengan tema hari ini yaitu dari keraguan menjadi kepercayaan. Dari studio kami mengucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro1 Palembang yang dicintai Tuhan dan saya hormati. Shalom Aleichem, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua yang diberkati oleh Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus dimanapun Anda berada. Salam jumpa dan puji Tuhan, kita bertemu lagi bersama saya Leonardus Sutrisno menyapa pendengar semuanya dalam Mimbar Agama Katolik. Pada malam hari ini kita mengambil tema dari keraguan menjadi kepercayaan. Umat beriman Katolik pendengar RRI Pro1 Palembang yang dicintai Tuhan, marilah kita mengawali mimbar agama Katolik kita pada malam hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan sekarang marilah kita membaca bersama dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Pada hari itu, tepatnya hari pertama minggu itu, menjelang malam dan pintu-pintu tertutup di tempat para murid berkumpul karena takut kepada orang Yahudi, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka, lalu berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kalian." Setelah mengatakan itu, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Karena itu, murid-murid bersukacita ketika melihat Tuhan. Maka ia berkata lagi kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kalian. Seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga aku mengutus kalian." Setelah mengatakan itu, ia menghembuskan napas kepada mereka, lalu berkata kepada mereka, "Terimalah Roh Kudus. Dosa siapapun yang kamu ampuni, akan diampuni, dan dosa siapapun yang kamu tahan, akan ditahan." Sekarang Thomas, salah satu seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus, tidak ada di antara mereka ketika Yesus datang. Maka murid-murid yang lain berkata kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kecuali aku melihat bekas paku di tangannya, dan memasukkan jariku ke tempat bekas paku itu, dan memasukkan tanganku ke lambungnya, aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-muridnya berada di dalam dan Thomas bersama mereka. Yesus datang, pintu-pintu tertutup, lalu berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kalian." Lalu ia berkata kepada Thomas, "Ulurkanlah jarimu ke sini, dan lihatlah tanganku, dan ulurkan tanganmu ke sini, dan masukkanlah ke lambungku, dan janganlah tidak percaya, tetapi percayalah." Thomas menjawab dan berkata kepadanya, "Tuhanku dan Allahku." Yesus berkata kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, Thomas, engkau telah percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Banyak tanda lain yang juga dilakukan Yesus di hadapan murid-muridnya yang tidak tertulis dalam kitab ini. Tetapi semua ini dituliskan supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah, dan dengan percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Umat beriman Katolik pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan, damai dan sukacita Paskah kiranya senantiasa memenuhi hati kita semua. Hari ini kita memasuki minggu pertama dalam Oktav Paskah, dan hari ini kita diundang untuk merenungkan sebuah kisah yang sangat dekat dengan kehidupan kita, kisah yang sangat manusiawi, kisah tentang perjalanan iman, dinamika hidup orang beriman, dari keraguan menuju kepercayaan. Injil Yohanes bab 20 ayat 19-31 yang baru saja kita dengarkan bersama, menghadirkan kepada kita dua alasan, dua suasana hati yang sangat kontras. Sekali lagi dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 19-31 yang baru saja kita dengar, menghadirkan kepada kita bersama dua suasana hati yang sangat kontras, ketakutan dan iman, keraguan dan pengakuan. Mari sekarang kita masuk perlahan-lahan ke dalam peristiwa ini. Pertama, ketakutan yang mengunci hati. Injil dimulai dengan gambaran para murid yang berkumpul di sebuah ruangan dengan pintu-pintu terkunci. Sekali lagi, para murid berkumpul di sebuah ruangan dengan pintu-pintu terkunci. Mereka takut, bukan tanpa alasan. Guru mereka, Yesus Kristus, baru saja disalibkan. Mereka khawatir akan mengalami nasib yang sama. Pintu yang terkunci itu bukan hanya pintu fisik, itu adalah simbol dari hati yang tertutup, hati yang diliputi ketakutan, kecemasan, keraguan, dan kehilangan harapan. Bukankah kita pun sering mengalami hal yang sama? Kita mengunci diri karena takut gagal. Kita mengunci diri, menutup diri karena pernah terluka. Kita ragu melangkah karena masa depan terasa tidak pasti. Ketakutan bisa membuat kita kehilangan arah. Ketakutan bisa membuat kita lupa akan janji Tuhan. Namun di tengah situasi itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Inilah poin yang kedua yang hendak kita renungkan. Yesus hadir di tengah ketakutan. Walaupun pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Ini adalah pesan yang sangat kuat untuk kita semua. Tidak ada pintu yang bisa menghalangi kehadiran Tuhan. Sekali lagi, tidak ada pintu yang bisa menghalangi kehadiran Tuhan. Dan apa kata pertama Yesus? Bukan teguran, bukan juga kemarahan, melainkan kata yang indah, kata yang menyejukkan hati kita. Kata Yesus demikian, damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, Yesus tahu kondisi hati para murid. Yesus tahu kondisi hati kita. Yesus tahu kita sedang takut, para murid sedang galau. Maka yang Ia berikan bukan penghakiman, bukan kemarahan, tetapi damai. Damai itu bukan sekedar perasaan tenang. Damai dari Kristus adalah kekuatan yang memulihkan, yang menghidupkan kembali harapan,
yang menguatkan iman kita. Yesus kemudian menunjukkan tangan dan lambungnya. Luka-luka itu bukan tanda kekalahan, tetapi tanda kasih yang begitu besar yang telah diberikan kepada Yesus. Tanda bahwa Yesus sungguh bangkit. Para murid bersuka cita. Ketakutan mulai berubah menjadi sukacita. Lalu permenungan kita yang ketiga, Thomas dan pergulatan keraguan. Namun ada satu murid yang tidak hadir saat itu, yaitu Thomas. Ketika para murid yang lain, teman-teman Thomas bersaksi bahwa mereka telah melihat Tuhan, Thomas menolak untuk percaya. Thomas berkata, "Sebelum aku melihat sendiri, aku mencucukkan tanganku sendiri di bekas luka Yesus, atau mencelupkan tanganku ke lambung Yesus, aku tidak akan percaya." Thomas sering disebut sebagai Thomas yang ragu, saudara-saudari yang dicintai Tuhan. Tetapi sebenarnya Thomas adalah gambaran dari kita semua. Kita juga pernah berkata dalam hati, bahkan mungkin kita pun sering bersikap ragu seperti Thomas. "Tuhan, kalau Engkau ada, tunjukkanlah. Kalau Engkau mengasihi aku, mengapa aku mengalami ini ya Tuhan? Mengapa doaku belum Engkau jawab ya Tuhan?" Keraguan bukanlah tanda bahwa kita tidak beriman. Keraguan adalah bagian dari perjalanan iman. Keraguan adalah bagian dari pengalaman kemanusiaan kita. Yang penting bukan apa kita pernah ragu, tetapi apakah kita tetap mencari Tuhan di tengah keraguan itu. Apakah kita tetap mencari Tuhan di tengah kegelapan dan kegalauan hidup kita? Poin keempat yang layak kita renungkan adalah Yesus menemui Thomas secara pribadi. 8 hari kemudian, Yesus datang lagi. Kali ini Thomas ada di sana. Dan yang indah adalah Yesus datang khusus untuk Thomas. Ia berkata, "Thomas, taruhlah jarimu di sini. Jangan tidak percaya lagi engkau Thomas, melainkan percayalah." Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, Yesus tidak menolak Thomas. Yesus pun tidak marah dengan Thomas atau kecewa dengan Thomas. Yesus tidak mempermalukan Thomas, tetapi Yesus justru memahami pergulatan Thomas. Berarti Yesus pun memahami pergulatan kita para muridnya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan kita, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sabar, yang memaklumi keberadaan kita. Tuhan yang mau menemui kita secara pribadi, bahkan di saat kita ragu. Yesus tidak memaksa Thomas untuk percaya tanpa bukti. Ia memberikan pengalaman nyata, perjumpaan pribadi, pengalaman religius, pengalaman iman. Dan di saat itulah terjadi perubahan. Dan perubahan inilah yang akan kita renungkan dalam poin kelima. Dari keraguan menjadi pengakuan iman. Kita mendengarkan tadi, Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini adalah salah satu pengakuan iman yang paling kuat dalam seluruh Injil. Dari seorang yang ragu,
Thomas menjadi seorang yang percaya dengan sepenuh hati. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, keraguan yang dihadapi dengan jujur dan dibawa kepada Tuhan dapat menjadi jalan menuju iman yang lebih dalam. Iman yang sejati bukanlah iman yang tidak pernah diuji. Iman yang sejati adalah iman yang bertahan dan bertumbuh di tengah ujian. Iman yang sejati adalah iman yang bertahan dan tetap bertumbuh di tengah badai dan penderitaan yang kita alami. Maka poin yang keenam yang layak dan pantas kita renungkan bersama adalah berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Yesus kemudian berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, kitalah yang dimaksud oleh Yesus. Kitalah yang dimaksud oleh kata-kata Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita memang tidak pernah melihat Yesus secara fisik. Kita tidak menyentuh luka-luka Yesus. Tetapi dalam iman dan dalam kesaksian para rasul, dalam pengajaran gereja, dalam pewartaan magisterium, dan dalam firman Tuhan yang kita baca, kita boleh percaya dan kita percaya kepada Tuhan. Tetapi kita percaya bukan percaya tanpa dasar. Kita percaya kepada Yesus karena sabda Tuhan, karena tradisi para rasul, karena kesaksian gereja, karena magisterium, dan karena kita juga secara pribadi mengalami pengalaman religius hidup kita bersama Tuhan. Kita percaya karena kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Maka sekarang marilah kita berefleksi tentang hidup kita. Mari kita bertanya pada diri kita, apakah masih ada keraguan dalam hidup iman kita saat ini? Apakah kita sedang mengunci pintu hati kita karena takut atau kecewa? Apakah kita memberi ruang bagi Yesus untuk masuk dan membawa damai? Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, Tuhan kita tidak menuntut kita untuk sempurna. Tuhan Yesus hanya mengundang kita untuk percaya sedikit demi sedikit. Mungkin hari ini kita masih ragu. Mungkin hari ini kita masih galau. Mungkin hari ini kita masih merasakan kegelapan dan kebimbangan. Itu tidak apa-apa. Itulah tanda kemanusiaan kita sebagai manusia. Manusia memiliki dinamika hidup, kadang ragu-ragu, kadang yakin, kadang percaya, dan kadang pula mengalami kegelapan dan kegalauan. Itu tidak apa-apa. Yang penting tetaplah datang kepada Tuhan apapun situasi hidup yang kita rasakan dan kita alami. Dari keraguan menuju kepercayaan, sebuah langkah nyata. Inilah poin terakhir yang bersama-sama kita renungkan dan hendak kita wujud nyatakan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa bertumbuh dari keraguan
menuju kepercayaan. Bagaimana kita bisa bertumbuh dan berkembang dari keraguan menuju iman sejati. Ada berbagai langkah, ada beberapa langkah nyata yang mestinya kita lakukan. Berikut ini beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Antara lain, pertama, kita mesti berani jujur di hadapan Tuhan. Maka langkah pertama ini marilah kita sampaikan keraguan kita dalam doa. Kita jujur di hadapan Tuhan. Tuhan selalu peduli dengan pertanyaan, dengan keluh kesah, dan seluruh problematik hidup yang sedang kita geluti, yang kita alami. Maka langkah pertama adalah keberanian kita untuk jujur di hadapan Tuhan. Lalu langkah kedua adalah tetap tinggal dalam komunitas iman. Kita, situasi apapun yang sedang kita hadapi, mari kita tetap tinggal dalam komunitas iman. Seperti para murid yang berkumpul tetap tinggal bersama dengan para murid yang lain, kita pun membutuhkan gereja, kita membutuhkan keluarga, dan kita membutuhkan komunitas untuk saling menguatkan. Jadi tetap tinggal dalam komunitas iman adalah langkah nyata penting yang mesti kita lakukan. Jangan justru menyendiri, lari dari komunitas iman, meninggalkan komunitas iman, dan akhirnya kita akan kehilangan yang penting dalam hidup kita. Langkah ketiga, langkah nyata untuk mewujudkan keraguan menuju kepercayaan adalah membuka hati terhadap sabda Tuhan. Firman Tuhan adalah terang yang menuntun kita. Maka mari kita membiasakan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan, agar melaluinya kita terbiasa menangkap dan memahami kehendak Tuhan. Sabda Tuhan akan membuka hati kita. Membuka hati berarti siap menerima Tuhan di dalam hidup kita. Lalu langkah keempat yang penting untuk kita lakukan adalah kita perlu mengingat pengalaman iman kita. Sangat baik kita menyediakan waktu khusus untuk mengingat saat-saat Tuhan menolong kita di masa lalu. Inilah pengalaman religius yang akan memperkokoh iman kita. Dan langkah kelima, mari bersama-sama dengan keberanian dan kejujuran meminta damai dari Kristus. Damai itulah yang menguatkan kita untuk percaya. Maka mari kita selalu meminta damai dari Kristus, agar dalam persiaran hidup ini, kita senantiasa diliputi oleh hati yang damai dan tenang, meskipun kita sedang menghadapi persoalan hidup. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan dan saya kasihi, mengakhiri permenungan kita, mari kita ambil kisah Thomas yang adalah kisah hidup kita ini untuk membaharui komitmen hidup kita. Setelah kita hari ini belajar dari pengalaman Thomas, pada hari ini kita diundang Tuhan untuk membuat komitmen baru. Kita diundang Tuhan untuk membuat komitmen tentang perjalanan iman kita. Bagaimana kita selama ini mengikuti Yesus Kristus. Dari ketakutan menuju keberanian. Dari keraguan menuju kepercayaan. Dan dari kebingungan menuju pengakuan iman. Hari ini, Yesus juga berdiri di tengah kita dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka mari kita buka hati kita. Mari kita izinkan Yesus masuk ke dalam hati dan hidup kita.
Dan bersama Thomas, marilah kita berkata dengan penuh iman, "Ya Tuhanku dan Allahku." Amin. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan, demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Berkat Tuhan selalu menyertai kita. Amin.